Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bertemu kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana cara membubut tirus, bagaimana cara membuat ulir tirus. Artinya ulir pada benda kerja tirus atau konis yang orang sering mengatakan bahwa itu dinamakan dengan ulir konis atau ulir tirus. Materi ini saya khususkan untuk siswa-siswa SMK di seluruh Nusantara umumnya dan khususnya SMK Muda Kreatif Barabe. SMK Muda Kreatif Barabe berada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Baik, langsung saja untuk membubut ulir konis atau ulir tirus kita memerlukan peralatan. Yang pertama tentu saja peralatannya adalah pahat. Kita gunakan di sini adalah pahat HSS atau High Speed Steel, yaitu pahat baja kecepatan tinggi. Nah, di samping itu kita juga memiliki pahat karbida. Tetapi pahat ini tidak saya gunakan untuk membubut ulir. Kali ini kita memerlukan pahat ulir HSS. Kemudian peralatan yang kedua adalah ledok atau pembawa. Pembawa ini saya bikin sendiri, ya, bukan ledok atau pembawa yang berasal dari mesin bubut itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah alat keselamatan kerja. Kita harus mengutamakan keselamatan dalam bekerja. Yang pertama kita menyiapkan alat keselamatan kerja, kacamata. Kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata kita dari percikan bram atau tatal pahat bubut. Kemudian ada kita siapkan helm pengaman kepala kita. Kalau nanti ada benda kerja yang meloncat kemudian mengenai kepala kita, maka kita akan terlindung dengan adanya kepala. Kemudian kita juga sediakan sarung tangan. Nah, biasanya benda kerja yang dibubut adalah panas, sehingga pada saat kita melepas kita memerlukan sarung tangan. Kemudian kita siapkan juga kunci pas, ya, peralatan yang kunci pas, dan tentu saja nanti ada peralatan-peralatan lain seperti kunci cak, kemudian kunci pengencang pahat dan lain-lainnya. Nah, kemudian bahannya kita siapkan bahan yang berupa benda kerja konis. Ya, ini bahannya sudah Bapak siapkan, benda kerja konis seperti ini. Dan kalian tentu anak-anak SMK terutama kelas 12 sudah paham betul bagaimana cara membuat atau membubut benda kerja konis, ya, dengan berbagai metode. Ini Bapak siapkan sudah. Jadi nanti kita fokus bagaimana cara melaksanakan pembubutan konis yang akan Bapak sampaikan. Pada kali ini saya akan membubut konis dengan metode penjepitan benda kerja pada dua sumbu atau dua senter, maksud saya, ya, dengan dua senter, sehingga diperlukan pembawa atau ledok dan diperlukan juga pendukung, ya, pendukung yaitu senter tetap dan senter putar. Ya, senter tetap atau senter mati dan senter putar. Senter tetapnya sudah kita siapkan, ya, kita sudah memiliki senter tetap. Bendanya ada di mesinnya itu, ya. Dan senter tetap itu bikinan anak-anak juga pada saat praktek. Jadi kita nanti meski menggunakan ledok, kita tidak menggunakan face plate maupun driving plate. Jadi kita memanfaatkan
cak yang ada dalam mesin bubut, sehingga kita tidak perlu melepas cak. Nah, kalau melepas cak nanti akan memerlukan waktu, ya, dan juga nanti memasang faceplate-nya juga memerlukan waktu, sehingga kita memanfaatkan langsung rahang-rahang pada cak, ya, untuk menggerakkan ledok atau pembawa ini. Baik, langsung saja kita melaksanakan pembubutan ulir konis, ya, yaitu pembubutan pada benda kerja konis atau benda kerja tirus pada mesin bubut. Ya, kita langsung menuju ke mesin bubut. Ya, sekali lagi kita siapkan alat safety-nya, ya, alat keselamatan. Kita pakai helm, pakai kacamata, pakai helm, ya, dan tentunya juga pakai sepatu kerja. Oke, di SMK Muda Kreatif ini ada beberapa mesin bubut yang kita miliki, ya. Ini diantaranya ada mesin bubut yang kategori sedang, standar, dan mesin bubut besar. Ya, ada mesin bubut besar, kemudian mesin bubut sedang, serta mesin bubut standar. Oke, dalam hal ini saya ingin menggunakan mesin bubut yang masih baru, kategori baru. Ya, ini mesin bubut yang kita miliki yang kategori baru. Mesin bubut ini cukup presisi, ya, sehingga saya pilih untuk melakukan pembubutan tirus dengan metode menggeser tailstock atau kepala lepas, ya. Ini tailstocknya, ya. Tailstock ini sudah saya siapkan lebih dahulu, ya, sudah saya geser sesuai dengan hasil perhitungan, ya, penggeseran kepala lepas pada benda kerja tirus yang sudah saya bikin. Kalian tentu paham bagaimana cara menentukan pergeseran kepala lepas atau tailstock, ya, untuk pembubutan dengan 2 senter. Saya ingatkan, ya, barangkali bagi anak-anak kelas 12 jurusan teknik pemesinan tentu masih ingat rumusnya, cara menggeser tailstock atau kepala lepas, ya. Jadi rumusnya adalah, cukup didengarkan saja, X sama dengan P besar bagi P kecil kali D besar dikurang D kecil dibagi 2. Itu rumusnya, ya. Oke, nanti kalian bisa belajar lagi tentang bagaimana cara menghitung pergeseran kepala lepas, ya, atau tailstock. Nah, dalam hal ini tailstock sudah saya siapkan, sudah saya geser, sehingga kita langsung saja memasang benda kerjanya, ya, benda kerja yang akan kita bubut ulir. Perlu kalian ketahui bahwa ulir yang akan kita bubut nanti adalah ulir matrix, ya, dengan kisar 2 mili. Ulir metrik dengan kisar 2 mili. Nah, nanti kalian tentu sudah familiar bagaimana cara mengatur kisarnya nanti, men-setting kisar dengan drat atau kisar tadi, ya, atau istilahnya kalau bahasa lainnya namanya gang, ya, gang atau kisar bisa juga, sama aja. Oke, ya, kita pasang benda kerjanya, ya, kita pasang ledoknya, ya, pasang ledotnya atau pembawanya. Nanti kita atur, ya. Kita pasang dulu, kita kencangkan kunci kepala lepasnya atau tailstocknya, kemudian kita kencangkan pembawanya atau ledoknya, ya. Kita menggunakan kunci L5 untuk mengencangkan pembawa atau ledok. Oke, kemudian kita siapkan pahatnya, ya. Pahat ini sudah terpasang, ya. Tentu saja kalian sudah paham betul dengan bagaimana cara memasang pahat. Ya, tentunya pahat harus dipasang setinggi senter, ya, setinggi senter. Ini pahat sudah terpasang, ya. Kita tinggal
mengecek, ya, cek benda kerja yang sudah terpasang ini. Apakah benda kerja ini sudah betul-betul sisi miringnya, sisi tirusnya itu sudah sejajar sumbu mesinnya, ya, sejajar sumbu mesinnya. Ya. Caranya kita dekatkan pahat ini, kemudian kita geser pahatnya sepanjang sisi tirusnya. Nah, ini kalau sudah jaraknya sama, ya, ini berarti sumbu miring dari sisi miring dari benda kerja tirusnya ini sudah sejajar dengan sumbu mesin. Oke, ya. Nah, jadi metode ini, ya, dalam pembubutannya sebetulnya sama dengan membubut ulir pada benda kerja lurus atau rata, ya, karena sisi miring benda kerja tirusnya sudah kita sejajarkan dengan sumbu mesin. Oke, langkah selanjutnya kita akan mengatur kisar ulirnya, ya, ngatur kisar ulir. Kita tentu anak-anak kelas 12 SMK program studi teknik pemesinan sudah paham betul bagaimana cara mengatur kisar ulir, ya. Meskipun mesin bubut yang dipakai berbeda-beda, tetapi pada prinsipnya cara kerjanya sama saja, caranya sama saja. Oke, kita perhatikan kisar ulir metrik, ya, tabel kisar ulir metrik pada mesin bubut ini. Untuk kisar 2, ya, ini 2,0, kita setting pada posisi L. Handle-nya ini posisi L. Kemudian posisi C. Ini posisi C, ya. Kemudian ini handle yang kedua ini kita setel pada posisi R, ya. Karena ini settingannya adalah LCR 1Y. Nah, ini R C, ya, CR. Kemudian 1 ini handle ini kita pindahkan ke posisi 1. Oke, baru terakhir handle ini kita posisikan di posisi Y. Oke, ini sudah. Setelah itu kita cek dulu apakah ini sudah betul-betul tepat pengaturan handle-handlenya. Sebab kalau nanti ada salah satu handle yang tidak tepat, maka ada poros transmutir yang tidak berputar. Kita cek dengan tombol pengecekan. Ternyata poros transmutir pada mesin ini belum berputar, berarti ada kesalahan dalam pengaturan handle-handle ini. Nah, kita ulang lagi, ya, kita periksa lagi, ya, sambil kita putar. Nah, ya, sekarang sudah tepat, ya, tandanya sudah tepat bahwa pengaturan kisar ini sudah tepat karena poros transportirnya sudah berputar. Ya, poros transportir pada mesin bubut ini sudah berputar. Artinya ini siap untuk melakukan pembubutan ulir. Langkah selanjutnya kita mencari titik nol pahat ini, ya. Ingat, pahat ini harus tegak lurus, ya, terhadap sumbu mesin, ya, atau terhadap bahan, gitu, ya. Supaya apa? Supaya nanti hasil ulirnya istilahnya tidak mayung, tidak seperti payung, ya. Ulirnya betul-betul berbentuk segitiga. Oke, kita cari titik nolnya. Nah, perlu diingat bahwa mesin bubut ini skala noniusnya adalah 0,02. Dalam satu stripnya ini adalah 0,02 atau 1/50 mili. Jadi nanti apabila kita akan membubut ulir konisnya ini kedalamannya, misalnya saja kedalamannya adalah 1 mili, ya, maka nanti kita akan memutar eretan lintangnya ini sebesar 50 strip, ya, karena satu stripnya adalah 0,02 atau 1/50 mili, sehingga untuk melakukan pemakanan sedalam 1 mili diperlukan pemutaran nonius ini sebesar
50 strip. Tentu anak-anak sudah paham ya dalam mengatur pemakanan atau diff of cut-nya pada masing-masing mesin bubut. Karena mesin bubut itu mempunyai karakteristik berbeda-beda, mempunyai ketelitian skala nonius pada eretan yang berbeda-beda. Ya, mesin bubut ini tergolong mesin bubut yang agak teliti, ya, karena bisa membubut sampai dengan ketebalan 1/50 mili. Oke, kita sentuhkan pahat untuk menentukan titik nolnya. Ya, nah ini pahat sudah menyentuh pada benang kerja. Artinya pahat ini sudah berada pada titik nol, ya, atau titik sebelum pemakanan. Oke. Nah, ini dalam proses pembubutannya, ini saya akan membubut ulir kiri. Nah, biasanya anak-anak itu yang familiar adalah membubut ulir kanan. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pembubutan dengan drat ulir kiri. Tidak seperti biasanya dengan ulir kanan. Ya. Bedanya cuma apa? Bedanya adalah cuma pada saat gerak pemakanan. Kalau ulir kanan, ya, kita mau makan dari kanan ke kiri, ya, maka ulir kiri sebaliknya, yaitu pemakannya dimulai dari kiri ke kanan. Ya, ini kita pakai ulir kiri. Nah, tidak seperti biasanya ulir kanan terus. Untuk kali ini kita mencoba ulir kiri. Nah, untuk ulir kiri, maka mesin ini harus di setting agar jalannya ke kanan, dari kiri ke kanan. Ya, kita lihat handle pengaturan ulirnya, gerak pemakanannya. Ya, ada gambarnya di sini. Ya, kita arahkan ke gambar yang tanda panahnya ke kanan. Kita setel, ya, oke. Ya, maka ini akan bergerak ke kanan. Kita cek, kita coba, apakah setelah kita hidupi nanti ini, nah ini belum pas, kita paskan dulu. Oke, udah pas. Kita coba, maka ini akan bergerak ke kanan. Oke ya, geraknya ke kanan. Setelah kita masukkan otomatis ulirnya. Ya, saya kembalikan lagi ke posisi start awal. Posisi start awal. Ya. Dan benda kerja ini kita bubut dengan menggunakan alur atau groove agar aman. Ya. Agar lebih aman kita pakai alur atau groove sehingga nanti pembubutannya menjadi lebih aman. Oke. Nanti teknik pembubutannya ini saya menggunakan otomatis bolak-balik, mengatur handle on off-nya kita bolak-balik. Ya. Karena ada lagi cara membubut ulir dengan menggunakan lonceng ulir. Tapi pada kesempatan hari ini kita tidak menggunakan lonceng ulir, tapi kita menggunakan handle otomatis. Jadi geraknya itu selalu otomatis. Gerak pemakanan dan gerak kembali ke posisi awal itu dilakukan secara otomatis. Baik, kita langsung saja melakukan penyayatan. Dan sebelumnya kita mestinya menyiapkan juga yang namanya sisir ulir. Ya, sisir ulir kita siapkan. Ini ada sisir ulir. Ya, untuk mengecek kisar ulir yang terjadi pada penyayatan pertama. Ya, apakah kisarnya sudah tepat kisar 2 seperti yang kita setting. Nah, kalau nanti nggak tepat, ya nggak sama dengan sisir ulirnya, berarti pengaturan setting kisarnya salah, maka perlu diulang, ya perlu diperbaiki, nah, sehingga didapatkan nanti kisar ulir yang sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, kita sudah siapkan sisir ulirnya untuk nanti mengecek kisar yang terjadi pada penyayatan pertama. Oke, untuk penyayatan pertama, ya kita lakukan kedalaman pemakanannya atau depth of cut-nya sebesar
0,2 mili. Nah ya, 0,2 mili berarti kita memerlukan sekitar 10 strip. Iya. Ya, karena alat ini adalah ketelitiannya 0,02. Jadi kalau 0,2 berarti 10 strip. Oke. Kemudian jangan lupa kita mengatur handle kecepatan putaran spindle. Untuk pembubutan ulir secara teori kecepatan putaran spindle itu adalah sepertiga dari kecepatan pembubutan lurus atau pembubutan biasa. Nah, tapi ini tergantung pada skill dari si pembubut tersebut atau para siswa tersebut. Nah, untuk para siswa kita sarankan kecepatannya yaitu 70 rpm aja dulu. Nah, nanti pada saat finishing bisa ditambah lagi kecepatannya menjadi 2 kali lipat, misalnya 140 misalnya. Oke, ini handle pengaturan kecepatan putaran spindle. Kita arahkan ini handle ini ke arah angka 70 ya. Kemudian kita lihat angka 70 itu pada kolom 2. Di sini apakah ini sudah diatur pada kolom 2? Ternyata belum. Ini pada kolom 1, maka kita pindah ke 2 pengaturannya. Oke, ya. Jadi ini kecepatannya adalah sudah kecepatan 70 rpm. Ya, kita cek. Betulkah ini kecepatan 70 rpm? Kita cek putarannya. Ya, kurang lebih seperti ini kecepatan putaran 70 rpm. Oke, siap. Kita mengeksekusi melaksanakan pemakanan pertama pada pembubutan ulir konis kiri ya yang akan kita bikin. Oke, kita lihat prosesnya. Kita masukkan dulu handle otomatisnya, handle otomatis ulirnya ya, kita masukkan ya, udah masuk, udah siap. Kita hidupkan mesinnya ya dengan melakukan pemakanan. Oke. Ya. Kita masukkan handle kulirnya. Oke. Nah, ini adalah proses pemakanan pertama. Ya. Oke, sampai pada batas penguliran ya. Dan kita cek apa kisar yang terjadi adalah kisar 2 dengan menggunakan sisir ulir ukuran 2 mili ya, kisar ulir ukuran 2. Nah, ini kisar ulir ukuran 2 sudah kita dapatkan ya. Kita cek ya. Ini nah, ternyata ada tepat ya. Jadi settingnya sudah pas kisar ulir 2. Baru kita lanjutkan untuk pemakanan berikutnya ya. Makanan berikutnya kita kembalikan posisi pahat pada posisi semula ya. Kita kembalikan pada posisi semula. Oke, kita matikan ya. Kemudian kita lakukan pemakanan berikutnya ya, makanan berikutnya. Oke ya, karena mesin ini tidak memakai rem ya, kadangkala pahat ini bisa lebih jauh dari posisinya ya, dari posisi start awalnya ya. Kita kembalikan lagi supaya lebih dekat. Dan kita lakukan pemakanan berikutnya yaitu dengan menambah 0,2 lagi ya, 0,2 ya. Untuk ini sudah familiar anak-anak. Kita lakukan pembubutan berikutnya, pemakanan berikutnya ya. Terjadi pemakanan berikutnya. Oke, ini masih tipis ya. Sampai pada batas terakhir kita kembalikan lagi secara otomatis ke posisi awal. Begitulah cara membubut ulir konis ya,
atau ulir pada bidang tirus dengan metode menggunakan pensekaman 2 senter, yaitu senter tetap dan senter putar atau senter mati, ya, dan menggeser kepala lepasnya atau tail stopnya, sehingga pada prinsipnya membubut ulir kinesis ini sama dengan membubut ulir lurus biasa, karena bidang konisnya sudah disetting lurus sejajar sumbu mesin. Ya. Demikian tutorial hari ini, bermanfaat bagi para siswa, ya, terutama para siswa jurusan teknik pemesinan kelas 12, ya, yang akan melaksanakan ujian UKK tahun ini. Ya. Sebelum saya akhiri, ya, saya sampaikan salam SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.